Taguchi loss function. Taguchi loss function adalah cara untuk menunjukkan mesin yang tidak bekerja dengan sempurna karena menghasilkan unit atau part yang memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Hasil perhitungan dari Taguchi loss function merepresentasikan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan jika memproduksi sejumlah unit yang tidak sesuai dengan ukuran dikehendaki. Rumus yang digunakan untuk menghitung Taguchi loss function adalah Ly sama dengan K Y kurang M dikuadratkan, di mana Y adalah ukuran yang dihasilkan mesin, sedangkan M adalah ukuran yang diharapkan atau yang dikehendaki. Dari rumus ini dikembangkan menjadi Ly sama dengan K kali V kuadrat, di mana V kuadrat itu merupakan varians. Rumus untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat unit atau part yang tidak memiliki ukuran yang sesuai yang dikehendaki adalah A sama dengan K delta kuadrat, di mana A adalah kerugian yang timbul karena adanya deviasi. Contoh soal: sebuah part yang digunakan di suatu pabrik dengan proses produksi yang menggunakan sistem mechanical control. Karakteristik part yang dibuat ditetapkan dengan spesifikasi ukuran sebesar M. Besarnya toleransi yang diharapkan adalah 5 mm. Ini berarti pelanggan hanya bersedia membeli apabila ukuran part berada dalam kisaran melebihi 5 mm atau kurang dari 5 mm dari ukuran part yang dikehendaki. Jika di luar ukuran tersebut, maka pabrik harus menderita kerugian sebesar $2. Hitunglah quality loss yang ditanggung oleh pabrik. Penyelesaiannya adalah A sama dengan $2, di mana A itu merepresentasikan kerugian yang dialami oleh pabrik. Sedangkan delta adalah 5 mm, di mana delta merepresentasikan perbedaan antara ukuran yang dikehendaki dengan ukuran yang diproduksi. Sehingga K sama dengan A per delta kuadrat. A itu sama dengan $2, sedangkan delta 5, sehingga dihitung 2 per 5 kuadrat, yang sama dengan adalah $0,08 per milimeter kuadrat. Berikut adalah contoh perhitungan dari penyelesaian persoalan Taguchi loss function. Oke, kita masuk ke bagian average quality loss. Pada average quality loss, kita akan menilai karakteristik mutu yang disebabkan oleh noise factor tidak dapat sepenuhnya dihindarkan. Maka perlu diketahui besarnya quality loss rata-rata. Ini merupakan rumus average quality loss. Dapat dilihat sebagai berikut. Prosedur perhitungan capability index. Capability index merupakan indeks yang menunjukkan kemampuan suatu sistem dalam memenuhi spesifikasi limitnya. Perhitungan capability index menggunakan estimasi sigma dan dapat digunakan untuk memenuhi potensi suatu sistem dalam memenuhi spesifikasinya. Contohnya, pada distribusi norma, maka digunakan toleransi dibagi 6 dikali standar deviasi. Tetapi jika distribusi merupakan homogen, maka standar deviasi diganti menjadi 1/12 dikali toleransi. Perhitungan dimulai dari terdapat pabrik A dan pabrik B yang mempunyai part sejenis. Untuk mencari capability index-nya, maka digunakan masing-masing rumus sebagai berikut. Pada pabrik A, digunakan rumus toleransi dibagi 6 dikali standar deviasi, karena merupakan distribusi normal. Toleransi di sini merupakan USL dikurang dengan LSL. USL merupakan upper specification limit, LSL merupakan lower specification limit. Specification limit adalah batasan spesifikasi dari produk yang diset ke dalam proses oleh permintaan konsumen ataupun internal perusahaan. Spesifikasi limit ini disamadengankan sebagai target. Dan standar deviasi digunakan rumus sebagai berikut. S merupakan
angka dari masing-masing produk, mu merupakan rata-rata produk, n adalah jumlah dari produknya. Pada pabrik B digunakan 1/AK12 dikali toleransi karena merupakan distribusi homogen. Toleransi di sini sama seperti pada pabrik A merupakan USL dikurang LSL. Dari hasil ini kita bandingkan manakah yang paling mendekati dengan target yang diproduksikan pada perusahaan. Yang paling mendekati maka itu akan dipilih menjadi cara terbaik dan pemilihan capability index-nya. Penggunaan loss function. Jadi pendekatan loss function ini digunakan dalam perbaikan mutu. Jadi contohnya itu ada pabrik yang melakukan perbaikan mutunya. Nilai K yang diperoleh setelah hasil perbaikannya itu 0,08 dan deviasinya itu turun jadi 10/8. Jadi untuk mencari rumus kerugiannya itu per unit digunakan rumus K dikali V pangkat 2. 0,08 dikali 10/8 pangkat 2 didapat nilainya 0,125 per unit. Untuk hubungan dari capability index dengan nilai L ini kita cari dengan cara kita lihat dulu perbandingan keduanya. L1 dan L2. Jadi rumusnya itu K kali V1 pangkat 2 dibagi K kali V2 pangkat 2. Sedangkan untuk capability index rumusnya itu tolerance dibagi 6 kali V1 pangkat 2. Jadi untuk CP2 juga sama. Tolerance dibagi 6 kali V2 pangkat 2. Maka setelah disubstitusikan CP1 ini ke sini didapat perbandingan L1 bagi L2 itu sama dengan CP2 dibagi CP1. Dapat dilihat kalau mereka itu berbanding terbalik. Maka kita dapat ambil kesimpulan kalau besarnya loss itu berbanding terbalik dengan capability index. Oke, konsekuensi ekonomis dari pengetatan ekonomi. Jadi pengetatan ini dilakukan untuk mencapai toleransi yang baru karena adanya perbaikan mutu. Kita bisa lihat contoh di sini ada 2 pabrik. Jadi pabrik A itu dia menghasilkan part yang distribusinya normal dengan nilai standar deviasi 10/6. Sedangkan pabrik B di sini menghasilkan part yang distribusinya uniform. Pabrik ini menetapkan toleransi besarnya itu kurang lebih 5, di mana besar spesifikasi ukurannya itu meter. Jadi berdasarkan hasilnya, kedua pabrik ini telah melakukan perbaikan untuk mencapai toleransi baru sebesar 67%. Perbaikan mutu setelah pengetatan toleransi. Jadi kita bisa lihat di sini tabel pabrik A dan pabrik B sebelum dan sesudah pengetatan toleransi. Didapat ekspektasi loss per unitnya itu sebelum $0,2 dan sesudahnya itu menjadi $0,09. Jadi adanya penghematan terhadap loss. Untuk pabrik B juga menjadi lebih sedikit lossnya per unit. Masuk ke bagian loss fungsional dan justifikasi perbaikan. Pada bagian ini, loss fungsional itu digunakan untuk mempertimbangkan perbaikan proses untuk menilai suatu kewajaran. Apakah ini sudah wajar? Kita menggunakan suatu contoh yaitu pabrik A. Jadi, dalam pabrik A ini memberikan deviasi terhadap target value N sebesar 10/8.
Jika teknologi yang digunakan untuk perbaikan tersebut membutuhkan biaya tambahan sebesar $0,05 per unit. Jadi kita hitung apakah layak jika perbaikan tersebut dilaksanakan. Solusi dari masalah ini adalah untuk kita analisis dulu masalah ini. Seperti pada contoh di bawah ini. Setelah itu, kita dapatlah proses akibat tambahan biaya akibat proses sebesar $0,05. Seperti ini. Jadi perbaikan proses untuk menurunkan produk tersebut akan memberikan penghematan sebesar $0,047 per unit. Jadi jika volume produksi 100.000, maka total penghematan ialah $4.700 per bulan atau $56.400 per tahun. Sekian. The average quality loss. Jadi, karena variansi dari karakteristik mutu itu disebabkan oleh noise factor, maka tidak dapat sepenuhnya dihindari. Karena itu adanya quality loss rata-rata. Jadi untuk rumusnya itu kita bisa lihat di sini AQL sama dengan K dikali mu kurang M pangkat 2 tambah N kurang 1 bagi N kali tau pangkat 2. Jika nilai dari N ini sangat besar, maka nanti N kurang 1 bagi N ini nilainya sama dengan 1, sehingga saling meniadakan. Dan dapat disederhanakan menjadi rumusnya ini. AQL sama dengan K dikali mu kurang M pangkat 2 tambah tau pangkat 2. Jadi kita itu bisa ambil kesimpulan kalau loss dari K kali mu kurang M pangkat 2 ini disebabkan oleh deviasi nilai rata-rata. Sedangkan untuk K kali tau pangkat 2 ini disebabkan oleh mean squared deviation terhadap rata-rata. Ini adalah the smaller the better. Pertama-tama kita harus mengerti kapan kita gunakan the smaller the better. Itu pada saat data yang menunjukkan nilai yang lebih kecil akan mendapat hasil yang lebih baik. Contohnya jumlah cacat pada produk dalam sekali produksi. Jika kita memiliki
nilai yang lebih kecil atau jumlah cacat yang lebih sedikit, maka kualitasnya akan semakin baik. Oke, kira-kira seperti itu contohnya. Maka kita akan lihat selanjutnya pada value of the functional characteristic on S-type. Oke, jika misalnya nilai pada data itu semakin besar, maka quality loss atau kerugian yang didapatkan itu semakin tinggi, dapat dilihat pada grafik seperti ini. Oke, selanjutnya rumus yang kita gunakan. Pertama, pada quality level ada L sama dengan A per delta kuadrat kali V kuadrat, dan pada AQL itu dapat K dari tau kuadrat tambah mu kuadrat, dan mu dan tau kuadrat itu dapat dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya pada contoh soal. Sebuah perusahaan manufaktur sedang merancang suatu alat ukur yang membutuhkan komponen dengan kehalusan permukaan hingga 12 mikrometer. 12 mikrometer ini merupakan delta kuadrat yang dimaksud pada rumus L tersebut. Pada ini ya, delta kuadrat. Oke, kata hingga 12 mikrometer mengandung makna bahwa tingkat kehalusan itu berada antara 0 sampai 12. Jadi kalau misalnya di luar dari 12, maka akan terjadi yang namanya out of tolerance. Oke, biaya yang timbul jika terjadi out of tolerance adalah $80. Dapat dilihat $80 tersebut adalah A yang ditunjukkan pada rumus ini. Selanjutnya, dua mesin tool yang masing-masing M1 dan M2 digunakan, dan hasil dari masing-masing tersebut akan dilihat sebagai berikut. Oke, berikut merupakan tabel ya yang menunjukkan hasil dari tiap kali data. Jadi di sini ada 20 data, jadi N-nya adalah 20. Selanjutnya, oke, maka kita akan menghitung V-nya. V-nya dulu ya. V1 kuadrat itu adalah 1/N. N yang tadi kita sudah bilang adalah 20, dimana itu adalah jumlah datanya. Dan Y kuadrat ini adalah kuadrat dari masing-masing data tersebut. Jadi tiap data ini akan dikuadratkan masing-masing sampai 20-nya dan dijumlahkan. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut, 23,4 mikrometer. Dan untuk V2 kuadrat juga akan dihitung, didapatkan 8,8 mikrometer. Selanjutnya adalah penghitungan quality level dalam kurung loss function dengan rumus sebagai berikut, di mana V-nya sudah dihitung, A dan delta kuadratnya juga sudah ada di soal, maka akan langsung dimasukkan ke dalam rumus. H itu $80, 12 kuadrat itu adalah rentang intoleransinya. Oke. Jadi 80 per 12 kuadrat dikali dengan hasil V1 kuadrat tadi yang sudah dihitung sebelumnya, 23,4, dan didapatkanlah $13 untuk L1 dan $4,9 untuk L2. Yang mana dimaksud dimana quality level mesin 2 lebih baik daripada mesin 1, karena pada topik ini kita tahu bahwa the smaller the better. Jadi loss yang lebih kecil akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Oke, jadi di mana jumlah produksi itu 2000 unit per hari dan 250 hari kerja dapat mendapatkan perbedaan atau penghematan sebesar $4.050.000 per tahun. Jadi berikut adalah penjelasan dari the smaller the better di slide ini. Terima kasih banyak.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dari tipe toleransi the larger the better. Kekuatan suatu bahan perekat atau adhesif material diukur dengan menggunakan satuan kilogram force. Ada dua jenis adhesif produk di pasar yaitu S1 dan S2 yang biayanya masing-masing $50 dan $60. Pasar membutuhkan toleransi sebesar 5 kg force. Jika ada produk yang berada di bawah limit tersebut, maka produk tersebut dibuang sehingga kerugian sebesar $70 per unit harus ditanggung perusahaan. Volume produksi ialah 120.000 unit per tahun. Untuk membandingkan kedua jenis adhesif tersebut, sampel berukuran 16 untuk masing-masing produk diambil secara random dan hasil pengujian atas masing-masing sampel adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian dari masing-masing sampel, yaitu untuk produk tipe S1 sebanyak 16 sampel dan S2 sebanyak 16 sampel. Selanjutnya, untuk penyelesaian soalnya, langkah pengerjaan. Langkah pertama ialah mengidentifikasi nilai besar kerugian atau A, batas toleransi atau delta, dan biaya per unitnya. Untuk nilai kerugian atau A itu ialah $70, nilai batas toleransi atau delta adalah 5 kgf. Untuk biaya unit produk S1 adalah $50 dan biaya unit S2 adalah $60. Yang kedua ialah hitung nilai V1 kuadrat dan V2 kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Rumus yang digunakan ialah 1 per jumlah sampel dikali dengan total jumlah dari 1 per data sampel dikuadratkan, sehingga didapatkanlah data masing-masing V1 kuadrat dan V2 kuadrat. Selanjutnya, langkah ketiga ialah hitung nilai loss function atau L dengan menggunakan rumus L sama dengan A dikali delta kuadrat dikali V kuadrat. A itu adalah data yang kita dapatkan pada awal dan delta itu adalah batas toleransi yang telah kita tetapkan di awal, dan nilai V ini adalah nilai yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga didapatkan masing-masing nilai L itu ialah L1 $39,9 dan L2 $19,9. Langkah keempat ialah hitung besar penghematan per tahun, yaitu dengan biaya penghematan produk S2, yaitu biaya S1 ditambah dengan L1 dikurang dengan total biaya S2 ditambah L2. $50 ialah biaya produk S1 ditambah L1 $39,9 dikurang biaya total dari biaya produk S2 yaitu $60 ditambah dengan L2 yaitu $19,9, sehingga didapatkanlah biaya penghematan produk S2 yaitu $10 per unit. Setelah itu kita hitung biaya penghematan per tahun, yaitu dengan mengkalikan jumlah unit yang produksi per tahun yaitu 120.000 unit dikali dengan $10, sehingga jumlah penghematan per tahun itu $1.200.000. Berikut kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data sampel dari kekuatan tarik pada pekerja pada bulan pertama dan bulan kedua. Bila batas bawah spesifikasi adalah 10 kg per mm kuadrat, defect loss sebesar $0,5 per unit dan volume produksi adalah 200 juta unit per tahun, maka bandingkan quality level dari kedua bulan tersebut. Dapat kita lihat bahwa pada bulan pertama itu terdapat 23 sampel dan pada bulan kedua terdapat 22 sampel. Untuk langkah pekerjaannya sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu langkah pertama kita mengidentifikasi dulu nilai besar kerugian dan batas toleransi. Di sini kita tidak mengidentifikasi biaya dari bulan pertama dan bulan kedua. Kenapa? Karena soal yang ditanyakan itu ialah membandingkan quality level, bukan menghitung besar penghematan. Jadi nilai kerugian itu adalah $0,5 A dan batas toleransi delta adalah 10 kg per mm kuadrat. Langkah kedua sama, yaitu hitung nilai V1 kuadrat dan V2 kuadrat.
Dengan rumus yang sama, V1 kuadrat itu adalah 1 per 23 ini adalah jumlah sampel, yaitu dapat dilihat di tabel sebelumnya, dan dikali dengan total dari 1 per data masing-masing sampel di pangkat 2, sehingga kita mendapatkan nilai masing-masing V1 kuadrat dan V2 kuadrat. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung nilai loss function. Dengan rumus yang sama, kita masukkan saja semua data-data yang telah kita hitung. Didapatkanlah nilai L1 adalah $0,2841 dan L2 adalah $0,2905. Langkah keempat yaitu menghitung nilai besar loss bulan pertama dan kedua. Jadi nilai besarnya loss bulan pertama ialah $0,2841 atau L1 dikali dengan 200 dan dikali dengan 10 pangkat 6, sehingga didapatkanlah hasil 56.820.000. 200 dikali 10 pangkat 6 ini ialah jumlah unit yang dihasilkan per tahunnya, yaitu volume produksi 200 juta unit per tahun. Oke. Selanjutnya setelah didapatkan nilai loss bulan pertama dan kedua, kita hitung perbedaan loss kedua bulan, yaitu kita hitung saja selisih loss bulan kedua dan bulan pertama. 58.100.000 dikurang dengan 56.820.000. Dapatkanlah selisih loss itu adalah 1.280.000. Jadi, kesimpulan bisa kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu perbedaan loss kedua bulan menunjukkan bahwa quality level dari production line harus dievaluasi secara periodik, dan hasil evaluasi ini digunakan sebagai indikator kinerja dari production line. Jadi berikut adalah contoh soal dari The Larger the Better. Terima kasih.